Kenapa memilih nama Nuzaik? Untuk gue Nuzaik itu nama asli Abdul Hafid, itu nama pemberian dari orang tua ya. Untuk teman-teman dulu sekolah waktu SMA itu dipanggilnya Jisung ya, Jisung. Untuk teman-teman rumah atau tetangga ya, teman-teman dari kecil gitu di kampung manggilnya Lipeng. Untuk Instagram gua sekarang Lipeng Scan. Gua ngambil nama Scan karena dulu gua ngefans banget sama salah satu band ya, Evan Scan. Nah, gua ambil nama Scansnya. Nah, terus untuk usianya 27 tahun, jalan 28 nanti akhir tahun ya. Untuk status menikah, punya anak 2, 1 laki-laki, yang kedua itu perempuan. Bagi gue itu cupang udah bagian dalam hidup ya, itu sih yang pertama. Nah yang kedua, cupang itu kalau kita perhatikan rata-rata anak laki-laki yang dari kecil itu pasti suka cupang. Mungkin orientasinya nggak seperti kita gitu ya. Kalau kita kan emang pertama untuk hobi, untuk kita nikmatin, mungkin kita kontesin atau kita jual ya. Nah untuk anak-anak itu kan dulu gue pernah dalam fase seperti mereka, yaitu suka cupang dengan cara diadu. Cuman dengan bertambahnya tahun itu cupang bertransformasi dengan sangat cepat dan luar biasa ya. Kalau lu tahu bahwa ikan cupang itu kan dulu paling warnanya hitam-hitam, hijau, hitam merah, hitam biru gitu. Tapi sekarang warna itu udah bener-bener colorful banget dan jenisnya banyak banget. Nah itu yang membuat gue akhirnya memutuskan untuk suka terhadap cupang. Nah kenapa kok gue masih bertahan ya, karena udah nyaman. Selain gue ngejalanin hobi, gue juga dapat duit dari situ, dan terbukti ya sedikit banyak teman-teman yang butuh pekerjaan kita bisa bantu mereka, gitu aja sih intinya itu. Untuk hobi selain cupang, ini fun fact ya, bahwa gue itu jujur yang nggak gue suka itu unggas. Semua unggas itu gue nggak suka tuh sama sekali. Terus apalagi ya, pokoknya yang ribet-ribet lah ya. Kalau cupang itu kan kita nggak bikin wilayah sekitar bau, bener nggak? Misalnya kalau kalian ternak sapi itu, tapi di perkampungan, mungkin kalian akan didemo sama tetangga, bener nggak? Tapi kalau cupang enggak gitu. Terus ayam nih sama, selain bau dia juga bikin rumah tetangga banyak kotorannya dan lain-lain gitu loh. Dan itu kan juga nggak nyaman gitu. Kalau tetangga lu ada yang misalnya jemur padi gitu, nah itu juga bahaya tuh. Nanti dimakan sama ayamnya, bener nggak sih? Terus burung, kalau burung itu jujur dari dulu waktu hype-nya burung kenari, setelah kenari itu lovebird ya, itu sama sekali gue nggak tertarik untuk main. Kenapa? Karena emang nggak suka gitu loh. Nah untuk di cupang itu emang gue suka. Kalau ditanya hobinya selain cupang apa, kayaknya mungkin musik ya, seni lah. Intinya dari darah seni lah ya. Wes, darah seni ya, gue suka musik ya. Gue pernah direct beberapa musisi di Pekalongan ya, dan gue yakin banget teman-teman tahu pasti orangnya. Ini itu aja sih, selain cupang ya seni itu gitu. Untuk mulai ya 2016 lah ya, gue mulai 2016 dari mulai iseng untuk ngisi waktu luang, yang di situ gue bener-bener butuh banget hiburan selain dunia pekerjaan dan kesibukan organisasi. Terus
mulai belajar jualan itu 2018, 2019 gue udah mulai settle, 2020 naik pesat, 2021 alhamdulillah, 2022 ya seperti yang lo lihat saat ini. Ikan cupang favorit. Untuk ikan cupang favorit gue lebih suka fancy sih. Itu motivasi dari dulu sih. Gue inget banget dulu ada salah satu breeder besar dari Medan itu yang mempunyai koleksi fancy itu keren, luar biasa lah. Dan itu gue jadiin motivasi bahwa suatu saat setidaknya kita berada di satu lighting gitu. So ya, untuk ikan favorit fancy dalam bentuk apapun ya, apalagi itu FCCP sama wedge scale itu udah nggak ada obat lah pokoknya. FCCP adiktif dan WS adiktif. Suka duka main cupang. Sebenarnya banyak sukanya sih. Kalau sukanya itu ya tentu hobi kita tersalurkan kan, itu yang pertama. Yang kedua juga kita bisa mempunyai keluarga baru, karena di dalam hobi itu kan ada namanya komunitas ya. Kita bisa saling mengenal satu sama lain dari kota lain ya, bahkan dari luar pulau, bahkan dari luar negeri. Dan untuk gue itu luar biasa karena di satu sisi gue udah terlalu sibuk dengan urusan, dan saat ini gue butuh hiburan. Nah, hiburannya selain di Cupang gue bisa sharing tentang apa kesibukan gue. Kemudian di Pekalongan ya kita transfer culture ya, transfer culture. Di Pekalongan ada apa, di Jakarta ada apa, di Kalimantan ada apa, gitu aja sih. Untuk dukanya itu ya kadang-kadang masih ada orang yang hate comment gitu aja sih. Terus apa ya, ibaratnya kayak gini loh, gue yakin banget dan gue yakin kalian pasti sepakat bahwa kita nggak akan mendapatkan untung sepeser pun dari kita nge-hate orang lain atau nge-hate apapun yang dilakuin orang lain, bener nggak? Kita nggak akan mendapatkan benefit sepeser pun. Nah, apa yang kita dapat gitu loh. Nah, hal itu yang untuk gue itu menjadi miris. Apalagi netizen Indonesia kalau udah komen itu luar biasa lah. Udah macam malaikat, nggak punya dosa ya. Untuk gue, waktu gue bisa ngelunasin semua utang-utang yang menumpuk waktu itu, dan nominalnya nggak kecil ya. Nominalnya 250 juta ke atas. Dan gue yakin banget kalau mungkin gue ikut kerja dengan orang, entah buruh, mungkin itu nggak akan lunas sampai anak gue mungkin udah lulus kuliah ya. Jadi itu nggak akan gue lupain dan bisa comeback gitu loh, bisa comeback sampai sekarang. Itu sih bener-bener berkesan banget dan itu nggak akan bakal gue lupain jadi cerita untuk anak cucu nanti. Hal yang paling dibenci apa ya? Untuk hal yang paling dibenci sebenarnya sama janji orang sih. Karena di Cupang itu kan kadang-kadang ada temen pengen nyewa ikan, entah beli ikan atau hutang untuk dibeliin ikan atau hutang untuk sewa ikan, dijanjiin itu dia nggak merasa tidak bersalah ya, bahkan playing victim gitu. Tapi kan untuk gue itu nggak akan ada orang percaya karena track record gue di hobi ini nggak pernah bermasalah gitu loh. Gue nggak pernah hutang ikan sama orang, hutang duit sepeser pun nggak pernah. Jadi untuk gue itu nggak jadi masalah. Andaikan dia playing victim seperti itu. Nah, terus gue kan ada beberapa ya, bikin trofi juga, ada beberapa, nggak beberapa sih, ada orang yang temen juga awalnya. Ada orang yang pesan trofi sama gue dan nominalnya nggak sedikit, sekitar 29 juta gitu. Dan itu nggak diambil, gagal diambil dengan berbagai alasan gitu.
Untuk gue kalau nggak punya duit nggak usah banyak gaya gitu aja sih. Dan itu yang paling gue benci gitu. Intinya kalau emang nggak punya duit nggak usah banyak tingkah, itu aja. Nah, ini menarik ya karena banyak banget yang tanya nih, kenapa memilih nama Nuzaik? Untuk gue Nuzaik itu salah satu karya nama yang paling fenomenal. Bahkan semua orang tertarik untuk gimana tahu cerita kenapa lu suka nama Nuzaik itu dan memilih itu. Dan the one and only di dunia, hanya ada satu, nggak ada yang lain. Nuzaik yaitu ya di Pekalongan. Kalau ada yang ikut bikin nama Nuzaik untuk sebuah CV atau PT itu udah pasti copyright sini. Sayangnya hak kekayaan intelektualnya nggak gue perpanjang, jadi nggak bisa gue tuntut ya, tapi nanti bakal gue perpanjang lah. Jadi kenapa gue pilih nama Nuzaik? Nuzaik itu dari dua kata awalnya. Pertama new, bukan NU ya, salah, new. Jadi NU itu dibaca new, dan yang kedua itu zaik. Zaik itu gue ambil dari kata mozaik. Mozaik yang gue karena suka seni ya. Jadi mozaik itu kalau di seni itu sebuah kepingan warna yang menjadi satu dan menjadi sebuah objek seni itu. Nah, Nuzaik itu artinya seni yang selalu terbarui gitu. Jadi gue milih nama itu karena basically gue suka seni. Kedua, gue inovasi gitu. Gue inovatif. Jadi itu bagian dari salah satu hidup gua gitu sih. Dan nyatanya semua orang penasaran kenapa nama Nuzaik, kenapa ini, kenapa itu, dan gua seneng juga gitu. Artinya dari situ orang bisa tertarik dan penasaran, menggelitik lah nama Nuzaik itu gitu. Kesan pesan, untuk kesannya sih gua selalu bersyukur karena gua masih konsisten di dunia percupangan. Satu karena gua masih hobi, kedua karena di situ juga salah satu bidang usaha yang gua tekunin. Dan gua selalu seneng ketika ada pemula atau player baru yang tertarik di dunia cupang. Jadi untuk gua itu sangat berkesan banget sih. Dan kita bisa menemukan keluarga baru. Untuk pesannya, untuk gua sih, untuk teman-teman baru khususnya ya, yang pemula atau apapun itu, lu semuanya bisa sukses di bidang usaha apapun. Entah itu dunia perikanan seperti kita, entah canak, entah gapi, entah cupang, arwana dan lain-lain gitu ya. Atau bidang usaha yang lain. Dan terkhusus di cupang, kalau lu memang mau sukses ya lu konsisten. Orang yang konsisten itu pasti akan sukses, tinggal tunggu timingnya. Dan semua orang juga akan mempunyai jam tayangnya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi tinggal tunggu waktunya aja. Banyak kok sekarang orang misalnya nih udah mulai berhenti, mulai lagi berhenti, kan sayang, bener nggak? Lagian bidang lain yang lu tekunin juga nggak sukses juga kan akhirnya kan. Coba kalau lu sampai sekarang masih konsisten, mungkin lu juga akan sukses sama seperti gue gitu loh. Proyeksi ke depan. Untuk proyeksi ke depan gue fokus di dunia percupangan untuk ngebangun dunia cupang khususnya IBC di Pekalongan, karena di Pekalongan itu famous dengan SNI-nya. Orang nggak akan ragu beli ikan SNI dari Pekalongan. Bahkan kemarin Batang itu bikin event tapi orang-orang malah nyangkanya itu yang bikin Pekalongan. Sampai sebesar itu Pekalongan dunia SNI-nya. Nah, gue pengen kenalin dunia IBC ini di Pekalongan gitu. Kenapa? Karena satu, gue main main IBC. Kedua, gue bisa sampai titik ini karena IBC gitu. Jadi gue pengen semua orang kenal, khususnya yang orang-orang cupang ya, ikut dalam event-event IBC. Dan pengen banget bikin event besar bertaraf internasional di Pekalongan. Meskipun orang menganggap bahwa event internasional itu harus tempatnya harus mewah, harus A, B, C, D, tapi gue akan buktiin bahwa Pekalongan itu bisa bikin event bertaraf
internasional dan orang akan mengenal bahwa Pekalongan salah satu sentra ikan cupang hias terbesar di Indonesia. Ya, sama-sama, thank you bro ya. Selamat malam.